Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk bermenung di tengah hutan sambil dengar solawatan. Tak ada guna kita bermalas-malasan, mari jemput ilmu untuk masa depan. Oke, pertemuan kita kali ini masih membahas tentang menganalisis transaksi pada jurnal umum bagian kedua. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dan kita sudah mengerjakan beberapa soal untuk menganalisis transaksi pada jurnal umum, perlu diingatkan sekali lagi bahwa yang harus kita ingat dan yang harus kita pahami sebelum kita menganalisis, kita harus paham dulu tentang ada dua kunci. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi dua kunci. Ibarat kalau motor, kita mau menggunakan motor, terus kuncinya tidak pas, maka motor itu tidak akan menyala. Motor itu tidak akan menyala dan tidak bisa digunakan. Nah, demikian juga ibaratnya kita menganalisis transaksi pada jurnal umum ini. Apabila kita salah dalam menganalisisnya, nah, maka hasil jurnal dan hasil nanti terakhirnya itu pun akan salah. Oke, apa kuncinya? Kuncinya yang pertama adalah mengingat dan memahami jenis dan pengelompokan akun-akun. Perlu di sini kita memahami jenis dan pengelompokan akun. Nah, pada saat ada transaksi, kita analisis akun apa saja yang muncul. Akun apa yang muncul dari transaksi tersebut. Sehingga kita kelompokkan, nah akun ini masuk kemana atau dikelompokkan kemana dia. Oke, kemudian kunci yang kedua yaitu mekanisme atau kaidah debit dan kredit. Nah, ini pun penting. Walaupun kita sudah paham akun apa nanti yang muncul dari transaksi yang sedang kita kerjakan, tetapi kita tidak tahu ini posisinya nanti di debit atau di kredit. Nah, itu pun bisa salah dalam menganalisis. Seharusnya posisinya atau tempatnya di debit, kita buat di kredit. Nah, jadi kita bisa salah. Jadi dua kunci ini yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Karena sering kita ini mengatakan bahwa kok susah ya dalam membuat jurnal. Duh, nggak gampang, sulit, dan lain sebagainya. Padahal enggak. Apabila kalian pegang dua kunci ini, kalian pegang dua kunci yang disebutkan tadi, maka insya Allah kalian bisa dalam menganalisis transaksi dan bisa membuat jurnal dengan benar. Nah, jadi di sini itu yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Jadi akuntansi itu sebenarnya sangat mudah dan menyenangkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah ada tabel akun, kemudian kita kelompokkan. Ada beberapa ya contohnya di sini, tidak semua dibuat, hanya beberapa saja. Kemudian ada tabel mekanisme debit dan kredit. Nanti posisinya di mana ini? Nah, kita langsung ke contoh biar bisa lebih paham. Nah, di sini ada transaksi membayar utang sebesar Rp150.000. Kita analisis membayar utang. Berarti yang terfikirkan oleh kita kira-kira akun apa yang muncul? Betul, yaitu akun utang. Nah, membayar utang yang muncul adalah akun utang usaha. Karena kita membayar tadi, maka utang kita berkurang. Nah, jadi kita lihat di sini utang usaha masuk ke dalam kelompok apa? Kita lihat di tabel sebelah kiri atas.
utang. Nah, utang usaha masuk ke dalam kelompok utang. Jadi, masuk ke dalam kelompok utang. Ini analisisnya ya. Akun yang muncul adalah utang usaha. Utang usaha ini berkurang, masuk ke dalam kelompok utang. Nah, kita lihat mekanismenya. Jika utang berkurang, kita lihat di mekanisme. Utang, nah ini di bawah harta ya. Utang jika berkurang. Jika berkurang, maka posisinya ada di debit. Oke, kelompok utang, utang berkurang. Jika utang berkurang, maka posisinya di debit sebesar Rp150.000. Nah, selanjutnya membayar. Nah, kalau kita bayar ini biasanya pakai apa? Betul, pakai uang. Nah, yaitu membayar pakai uang, disebut dengan kas. Nah, kalau kita membayar, berarti kas kita berkurang. Nah, kita lihat di pengelompokan akun, kas masuk ke dalam kelompok harta. Nah, ini dia. Kas masuk ke dalam kelompok harta. Nah, jika harta kita berkurang, ya, jika harta berkurang, kita lihat di sini. Harta jika berkurang, maka posisinya ada di kredit. Sebesar berapa? Rp150.000. Mudah kan dalam menganalisisnya? Nah, kemudian baru kita ke jurnal. Nah, kita buat jurnalnya. Pertama, di debit utang usaha sebesar Rp150.000. Kemudian terhadap kas sebesar dengan nilai nominal yang sama, yaitu Rp150.000. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, transaksi yang kedua di sini menerima pendapatan atas jasa laundry. Berarti ini usaha jasa ya, usaha jasa laundry sebesar Rp350.000. Nah, kita menganalisis supaya kita nggak salah dalam menjurnal. Menerima pendapatan. Nah, berarti di sini ada kata-kata pendapatan. Nah, apa yang terfikirkan oleh kita? Akun apa yang muncul? Betul, yaitu akun pendapatan jasa. Nah, karena menerima pendapatan jasa, maka di perusahaan itu pendapatan jasanya bertambah. Kita lihat di kelompok akun, pendapatan jasa ini masuk ke dalam kelompok pendapatan. Nah, karena pendapatan kita tadi bertambah, ya bertambah di sini, maka kita lihat di mekanismenya. Pendapatan jika bertambah, nih bertambah, maka posisinya di kredit. Sebesar berapa? Rp350.000. Kemudian kita lanjut. Transaksi selanjutnya. Menerima. Nah, kalau menerima pendapatan, apa yang kita terima? Yaitu dalam bentuk uang. Nah, betul ya. Dalam bentuk uang yang disebut dengan kas. Kalau kita menerima, maka kas kita bertambah. Nah, kita lihat di kelompok akun kas. Nah, kas dalam kelompok harta. Karena harta kita bertambah tadi, kita lihat posisi mekanismenya di mana. Jika harta bertambah, maka posisinya di debit sebesar Rp350.000. Oke, bisa ya dipahami. Nah, kemudian siapa yang bisa menjurnal? Oke, kita kerjakan, kita tulis di sini. Jurnal, kita menjurnal sekarang. Nah, ingat ya, walaupun misalnya kita analisis pertamanya itu di kredit, tetapi kalau dalam menjurnal tetap harus debit yang kita tulis terlebih dahulu. Nah, di sini kas di debit sebesar 350,
Kemudian pendapatan jasa dikredit sebesar Rp350.000. Oke, sangat mudah bukan dalam menganalisis untuk membuat jurnal ke dalam jurnal umum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita dalam membuat jurnal umum nantinya. Terima kasih. Sebelumnya kita akhiri dengan membacakan pantun. Ya, bunga mawar, bunga asoka ditanam di pinggir pagar. Walau daring atau tatap muka, kita tetap semangat dalam belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.